dengan tema hari ini adalah optimalisasi sebuah UMKM melalui sosial media, atau biasa materi saya tuh optimizing a brand through social media. Seperti itu. Sebelumnya kita kenalan dulu ya. Nama saya Feni. Saat ini saya sedang di digital, sembari mengajar di Bakri University sebagai dosen digital branding. Sebelumnya bekerja di anak perusahaannya PT PP Persero, namanya PP Urban, sebagai digital marketing lead, lalu pernah di Atesia Holding dan Rekreasi Kreatif Playground. Untuk awards yang terakhir saya menangkan itu The Promising Company Sector Property 2019 di ranah branding, strategic marketing, dan digital marketing. Sebelumnya pernah handle Bukalapak dan pemenangan Presiden Jokowi, sama-sama dari Surakarta, makanya agak-agak sering ke Solo sebenarnya dulu. Wah, mantap Mbak Feni. Karena Bukalapak pun ownernya Mas Ahmad Zaki dari Surakarta juga. Ya, dari Sragen, dari Masaran, Mas Zaki. Iya. Ya. Jadi dulu sering ke daerah sana tuh syuting misalnya sama Bayu Skak, kayak gitu, tim Skak. Seperti itu. Nah, ini adalah outline yang hari ini kita akan pelajarin. Apa aja? Yang pertama kita akan bahas secara besarannya dulu. Selamat datang di dunia digital. Lalu yang kedua, saya dan tim saya ada di sini namanya Agatha, mencari lebih jauh tentang UMKM di daerah Jawa Tengah. Lalu yang kedua, kita sedikit membahas tentang brand, apa perbedaan brand dan produk, biar maksudnya teman-teman di sini memaknai yang gue jual itu, yang saya jual itu, apakah brand, apakah produknya. Produknya doang gitu. Nah, lalu yang paling penting adalah kita bisa memaknai bahwa setiap brand itu punya value, punya ekuitas. Lalu yang terakhir, sebagai penutupan adalah strategi untuk UMKM. Social media strategi untuk small and medium enterprise. Seperti itu. Jadi outline-nya cuma 4, dari makro dulu, baru masuk ke yang lebih kecil, lebih rinci. Seperti itu. Oke. Nanti sesi tanya jawabnya di bagian mana ya, Mas? Apa kita stop? Nggak ada suaranya? Materinya diselesaikan dulu aja, Mas. Nanti setelah itu ada ceritanya, mungkin bisa jawabnya agak ganggu dari presentasi. Oh, siap. Oke. Sekarang saya mau ngucapin ke teman-teman sekalian, selamat datang di digital era. Memasuki tahun dari orang udah mulai running e-commerce itu dari mungkin 12 tahun yang lalu ya. Bahkan Amazon udah mulai duluan. Kita masuk ke 2020, di Indonesia khususnya itu ada 175,4 juta pengguna internet. Orang tuh sekarang bangun tidur udah bukanya handphone. Bukan lagi bukanya TV kayak kita zaman SD dulu. Dari 175 ini, 175 juta ini, 160 jutanya adalah pengguna sosial media. Data ini dari Hotsuite. Lalu pertumbuhannya itu meningkat sebanyak 12 juta, sekitar 8,1% antara April 2019 sampai Januari 2020. Datanya baru banget. Dan 60% dari internet users itu melihat video di Facebook, Twitter, TikTok, dan Instagram. Ini dunia digital ini dinamis banget. Di 2018 dulu, TikTok itu kita anggap alay. Sekarang everyone joget-joget di TikTok gitu. Zaman Marshanda dulu dia joget-joget di video. Kita bisa bilang deh nih orang kenapa sih gitu. Sekarang itu kita suka nonton mereka. Malah banyak yang viral dari platform itu. Makanya aku garis bawain watch video. Begitu. Jadi nggak menutup kemungkinan 2 bulan lagi timbul lagi platform baru. Timbul lagi. Makanya di digital cenderung pergerakannya adalah naik dibandingkan stagnan, apalagi menurun. Jika kita melakukan perubahan. Jadi teman-teman sekalian punya UMKM dan masih konvensional, wajar sekali stagnan dan cenderung menurun karena tidak melakukan perubahan di dunia digital, di dunia yang sekarang, mau nggak mau. Apalagi sejak COVID-19 ini, orang sudah tidak terbatas jarak dan waktu. Kita aja, saya nggak pernah kenal teman-teman sekalian
Tim Ort aja baru ketemu tatap muka nih sekarang dan bisa dilakukan lewat virtual. Apalagi pembelian produk, apalagi dalam melakukan usaha. Seperti itu ya, secara gambaran makronya. Kita masuk ke yang kedua, langsung ke Small and Medium Enterprise Business atau biasa disebut UMKM. Apa sih UMKM itu? UMKM itu adalah perusahaan kecil yang dikelola, dimiliki oleh seseorang atau sekelompok kecil usaha dengan jumlah kekayaan tertentu. Nah, terbagi atas mikro, kecil, menengah, dan besar. Ini teman-teman nanti bisa dibagi ya. Lihat kayaknya omset kita berapa nih selama 1 tahun. Kalau misalnya masih 300 juta itu masih di bagian mikro. Yang paling penting adalah berdasarkan Kementerian Koperasi dan UKM RI itu dari 100% nih, cuma 0,1% yang nggak UMKM, sisanya UMKM di Indonesia ini. Jadi kita sebutnya red ocean, berdarah lah gitu. Ibarat kata nggak cuma saya doang yang jual dendeng. Ibarat kata bukan misalnya Mas doang yang jualan baju di Instagram. Banyak, 99,99% adalah pelaku usaha UMKM di Indonesia. Namun, hanya dari 62,9 juta ini, hanya 3,79 juta yang melakukan pemanfaatan platform online. Nah, jadi dari laut yang berdarah ini, kita masuk ke laut yang tidak berdarah, Blue Ocean. Cuma 3,79 juta yang baru main ke platform online. Dan kalau sekarang kita nggak main, ya udah kita termasuk orang-orang yang tidak beruntung itu. Gitu. Lalu kita lihat lagi, masuk lebih dalam ke UMKM di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah berdasarkan data, ini kita susah banget nemu data yang terbaru ya. Ini terakhir data 2016 kalau tidak salah, pelaku UMKM di Jawa Tengah itu ada 4 juta, 4,1 juta. Lalu total tenaga kerjanya 2 kali lipatnya, sekitar 8,9 juta. Dan paling penting di Jawa Tengah, Surakarta, Semarang gitu dan lain-lain sekitarnya lah, Yogyakarta, itu Jawa Tengah merupakan provinsi dengan pendapatan UMKM terbesar di Indonesia. Paling gede gitu loh potensinya. Tapi sayangnya cuma 3,5% dari orang-orang di Surakarta, Solo, Semarang ini yang melakukan pemasaran secara digital. Nah, timbul kan masalahnya, kenapa gitu? Ada apa? Kenapa cuma 3,5% dari 100%? Kecil banget. Nah, ini adalah contoh-contoh UMKM di Jawa Tengah yang kita anggap cukup populer ya. Ada di distro, followersnya udah 90 ribuan. Terus ada punyanya Duta Sela on Seven tuh, Starcross. Udah 100 ribuan followersnya. Makanan juga ada Solo Prabu Cake. Ada yang tahu? Ada yang tahu ya? Udah, mungkin ada pemiliknya kali di sini. Nggak ada ya? Video dijual ya. Ini yang gede-gede. Berarti maksud saya di sini nunjukin bahwasanya mereka bisa, kenapa kita tidak? Sama-sama makan nasi kok. Mereka bisa, berarti kita harus bisa. Kan? Kita harus jadi orang yang 3,5% tadi. Karena apa? Karena gede pasarnya. Mau nggak mau. Sekarang perusahaan-perusahaan paling banyak duit itu adalah perusahaan teknologi. Makanya Ort ini adalah pionir nih mungkin di Surakarta gitu. Mau nggak mau, semua orang harus melek digital. Kalau nggak pasti ketinggalan. Pasti ketinggalan. Gitu. Jadi jangan hanya sosial media kita itu kita manfaatkan cuman buat ajang eksistensi dan validasi diri. Cuman ngupload doang. Mendingan dipakai buat menghasilkan pendapatan. Seperti itu. Nah, kita langsung masuk detail ke dasarnya dulu. Brand versus produk. Apa sih beda brand dan apa sih produk? Jadi gini ya, banyak banget orang yang bingung. Ini tuh brand gue, padahal itu produknya, bukan brandnya. Brandnya nggak ada, belum dibuat gitu. Tapi produknya ada, cupcake-nya ada, bajunya ada, brandnya belum ada. Cuman
brand itu disebutnya nama, merek, logo, packaging, nah itu tuh brand itu. Ternyata bukan. Brand itu adalah nilai, value, ekuitas. Kita memandang Apple MacBook ya, MacBook kan produknya. Itu adalah produk yang luxury, nilainya premium, luxury. Kalau pakai itu dia bisa mengkomunikasikan si pengguna bahwa pengguna ini misalnya well educated, dia luxury, dia punya uang mampu untuk membeli produk-produk dari Apple tersebut. Itu adalah value dari si Apple. Brand adalah sebuah nilai. Brand adalah rasa. Jadi bagaimana konsumen memandang si barang itu, itulah disebut brand. Dan itulah yang disebut branding. Jadi brand adalah nilai, branding adalah memasukkan si produk sebuah nilai. Kita mau produk kita itu dipandang seperti apa? Apakah dipandang dia murah, enak, bersih, dan lain-lain, terus lokal banget gitu ya. Kayak sepatu Kompas mungkin teman-teman tahu, itu lokal banget, dia bisa menandingi orang. Kerennya kalau pakai Nike, pakai Kompas juga sama kerennya. Malah artsy banget gitu. Nah, itu branding namanya. Cuman si brand ini dibedakan dan diidentifikasikan berdasarkan nama, logo, packagingnya. Tapi yang paling penting adalah nilainya seperti apa. Itu yang mau kita buat nih sekarang. Nah, si brand ini bisa berdasarkan orang, tempat, sesuatu, hal-hal abstrak gitu misalnya. Contoh ya, everything can be branded. Orang aja bisa kita brandingkan, termasuk Pak Jokowi. Gitu. Apalagi apa yang kita jual, sangat bisa banget, potentially banget di brandingkan gitu. Nah, ini adalah beda brand dan produk. Ini brandnya, Apple itu brandnya. Yang ini bisa tanya jawab nggak sih, Mas? Boleh. Kalau Boleh ada ya. boleh. Kalau ada teman-teman, saya tanya, ada yang jawab. Kalau nggak ada, aku tanya tim aku aja kalau nggak ada yang mau nanya. Bisa ada yang bisa menjelaskan maksud dari brand versus produk. Ini dasar banget soalnya. Mungkin di sini ada yang mau ini, halo gitu. Mungkin teman-teman ada yang ingin speak up, nggak masalah tentang pertanyaan dari Kita konsepnya ini aja, ya, teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, lebih ke sharing session, ya sharing session. seminar ya. Kalau ada masalah apa-apa terkait UMKM, kita bisa diskusikan bersama. Gitu. Mungkin pada masih malu-malu ya. Mungkin tim aku dulu nih buat pemancing. Agatha boleh bantu, Gat? Maksudnya brand versus produk apa? Iya. Jadi mungkin yang ngebedain brand sama produk itu adalah brand adalah bagaimana produk kita tuh dilihat sama konsumen atau apa persepsi pelanggan terhadap produk kita. Jadi itu brand. Atau brand itu adalah identitas dari produk. Gitu. Yes. Sementara produknya itu adalah Apple, MacBook. Sekarang kan ada AirPods, terus ada jamnya, Apple Watch. Itu produknya. Tapi brandnya adalah Apple dipandang sebagai produk yang luxury. Biasanya dipakai sama mahasiswa borjuis tuh biasanya. Karena kenapa? Karena orang akan membeli produk itu ketika dia merasa si produk itu mampu mengkomunikasikan dia siapa. Ini gua banget nih. Ini saya banget. Saya nggak mau pakai Grab karena saya anak Indonesia banget. Makanya dia keluar dengan karya anak bangsa. Nadiem Makarim dulu buat. Seperti itu. Lalu, yes. Gimana, Mas? Gimana, Mas? Tapi ada beberapa kasus di mana produk itu sendiri adalah brand sih. Contoh kasusnya adalah Kartika Sari ya. Kalau misal kita jalan-jalan ke Bandung, orang pasti udah mikir Kartika Sari ya. Halo? Yes, benar. Oh, iya. Sorry dengan Mas siapa? Mohon maaf. Saya Yoza, Mbak. Iya, halo Mas Yoza. Iya, Kartika Sari ya. Iya, Kartika Sari. Nah, dia itu kan punya banyak sekali produk ya. Tapi brand mereka adalah Molen kan sebenarnya kan.
Orang taunya Kartika Sari Molen gitu, tapi pas datang ke sana ternyata yang kebeli bukan Molen doang gitu loh. Jadi bisa dibilang ada beberapa kasus di mana produk sendiri itu adalah brand sih menurut saya sih. Gitu. Yes, itu benar, tapi lebih tepatnya secara teori dan praktikal bahwa produk itu adalah bagian dari brand. Karena brand ini diciptakan dari 4P namanya. Product, place, price, and promotion. Kartika Oh ya, Sari saya as a setuju sih brand. itu memang. Nah, Kartika Sari as a brand. Kartika Sari adalah identitasnya adalah oleh-oleh khas Bandung enak murah gitu. Produknya Molen. Produknya bolu kukus, banyak banget. Si Kartika Sari ini bisa masuk ke dalam otak kita tercipta dari 4P tadi. Bahkan sekarang pengembangan sampai 7P. Kalau udah besar, ada people di sana juga. Kayak gitu. Seperti itu. Oke, dari Mas Yoza gimana? Bisa kita lanjut dulu? Oh ya, nggak apa-apa. Saya setuju sih itu. Enggak, ini saya cuma contoh soalnya saya pernah barusan ngikutin webinar yang kayak gini juga. Dia contohnya adalah bahwa dia nyatain bahwa ada beberapa kasus yang kayak tadi saya bilang ada beberapa produk itu yang dianggap brand gitu daripada merek sendiri gitu atau perusahaannya sendiri gitu sih. Contohnya Kartika Sari. Orang sebenarnya tidak kenal banget sama Kartika Sarinya, tapi mereka kenalnya Molennya gitu. Misal kasusnya kayak gitu sih. Gitu. Itu kan special case sih sebenarnya. Gitu sih. Nggak apa-apa, saya cuma sharing dari webinar yang saya ikutin sebelumnya. Yes, makanya tadi di PPT sebelumnya can be based on people, place, things, and abstract image. Gitu. Jadi image yang diciptakan Kartika Sari itu berdasarkan bisa produknya, bisa si tempatnya Bandung gitu. Kartika Sari itu udah Bandung banget, nggak mungkin lah nyasar ke Papua atau nyasar ke Kalimantan, ya kan? Udah melekatnya Bandung banget. Padahal dia tidak ada Bandungnya di situ, nggak ada Kartika Sari Bandung gitu, nggak ada. Makanya branding itu tercipta tidak hanya karena si produk. Produk exactly yes, karena yang kita jual itu. Tapi bisa dari promotion juga place, juga price-nya. Seperti itu. Karena hal-hal itu yang, nah ini kita masuk ke tahapan kedua. Branding itu adalah memasukkan brand ke dalam otak konsumen. Jadi kan otak kita tuh terdiri dari banyak laci-lacinya gitu. Kita mau pilih si brand kita tuh mau masuknya di laci yang sebelah mana. Let's say ya, ini otak saya. Sebelah kan misalnya isinya mantan gitu. Sebelah isinya kerjaan. Nah, saya kalau misalnya mau beli handphone, saya maunya cuma Samsung doang. Karena di otak saya, di laci sebelah otak saya, untuk bagian handphone yang menurut saya praktis, lalu harganya tidak begitu mahal, dan enak buat kerja itu adalah Samsung. Di otak orang lain bisa jadi beda. Nah, tugas kita sebagai pemilik UMKM ini adalah mau kita masukin ke sebelah mana nih si brand ini nih. Si brand kita tuh mau kita masukin ke sebelah mana? Apakah di bagian memori orang tentang Bandung, tentang murah, tentang enak, apa ke semuanya? Di sebelah mana tuh kita mau masukinnya? Nanti berhubungan dengan kompetitor. Sejauh mana si brand ini bisa menandingi kompetitor yang udah diingat. Let's say ya, kayak Aqua gitu misalnya. Orang udah air mineral pasti ingatnya top of mind-nya Aqua di laci otaknya dia. Ketika ada produk baru masuk kayak Nestle untuk bagian minuman yang middle premium gitu, berarti si Nestle ini harus menggeser si Aqua tadi di bagian laci yang sebelumnya, masuklah si Nestle. Jadilah sekarang orang kayak, oke lah kalau nggak ada Aqua, gue Nestle aja nggak apa-apa. Gitu. Nah, kita langsung ke the detail, strategi step, apa aja yang harus kita lakukan ketika kita belum pernah banget nih masuk ke lini sosial media ya khususnya. Saya selalu bilang, saya selalu percaya para pengusaha ini punya gift dari Tuhan untuk punya insting dan intuisi dalam menjalankan bisnis. Jadi tiap orang kan ada garis hidupnya ya.
Ada orang yang jago nih bisnisnya, tapi mungkin di kantor tidak. Begitu juga sebaliknya. Ada orang yang jago dua-duanya. Cuman balik lagi ketika kita menjalankan apapun sesuatu, lakukanlah riset. Ada dua jenis riset, ada kuantitatif sama kualitatif. Kuantitatif itu adalah berdasarkan data dan angka. Contoh yang kayak saya present tadi di awal, UMKM itu jumlahnya berapa, UMKM di Solo jumlahnya berapa, Solo, apakah Solo berada di posisi di mana jumlah UMKM di Indonesia ternyata paling banyak. Berapa yang main platform online? Biar kita nggak salah langkah. Contoh, kita mau bikin UMKM atau kita mau bikin UMKM percetakan ya. Aku punya temen tuh punya My Blessed Clothes. Wah, sih antara apa? Aku dengan lewat. Sarah ala dengan. Hah? Lanjut aja, Mbak. Bu Oke. Susanti agak di-mute dulu. Wah, itu nyokap gue. Oh, nyokap kamu. Mama, tolong di-mute, Ma. Lu malu. Maaf ya, teman-teman sekalian. Biasanya. Oke. Oke. Jadi, marketing, yang pertama kita harus lakukan riset dulu. Kita ada di sebelah mana kita tuh bikin UMKM tuh ada di sebelah mana, saingan kita siapa kita, apa yang harus kita lakukan. Baru yang kedua adalah kualitatif, itu tipe ya, kualitatif. Bertanya langsung ke konsumen. Ketika dia sudah membeli, boleh tanya nggak kurangnya di sisi mana? Apakah dari sisi packagingnya? Misalnya kayak saya waktu pertama jual dendeng secara online, packagingnya kurang banget, nyampe di Jakarta pecah karena kotaknya plastik. Itu konsumen yang tahu, karena dia udah effort ngeluarin duit buat beli produk kita. Itu yang harus di-record terus. Selain itu, kita melakukan pemetaan. Oke, di kota Jambi, ada berapa pengusaha dendeng yang melakukan penjualan secara online. Ternyata cuman beberapa, cuman 5. Berarti kan itu blue ocean ya, kita masih bisa berenang gitu di dalam sana. Tapi nih, misalnya saya mau jualan toko handphone gitu. Udah banyak banget. Nanti pasti kita tetap bisa berpotensi untuk merajai pasar. Cuman pasti prosesnya akan lebih lama. Kecuali kita punya banyak modal banget nih untuk melakukan kegiatan promosi terus-menerus. Dan promosinya percuma juga kalau modalnya banyak, tanpa dengan exactly strategi yang jelas. Dan exactly strategi yang jelas keluarnya dari riset tadi. Data, angka, dan langsung nanya ke konsumen. Seperti itu. Itu yang pertama. Yang harus kita lihat ada 3. Maaf ya ini kalau ada tipe bahasa Inggrisnya. Yang pertama adalah pola digital. Misalnya produk kita pasarannya ada di Surakarta. Gimana sih orang Surakarta terhadap penggunaan sosial media? Contoh, misalnya, produk kita adalah yang beli target marketnya ibu-ibu muda. Misalnya kita jual tas bayi tuh, yang tas susu itu, targetnya ibu-ibu muda. Ibu-ibu muda di Surakarta mainnya Instagram kah, Facebook kah, Twitter kah, kita lihat. Mereka sering ngepost anaknya, bayinya, di sebelah mana nih. Paling banyak ternyata di story Instagram. Disitulah kita bermain. Disitulah kita beriklan. Disitulah kita bagusin foto produk kita supaya mereka tertarik untuk melihat dan follow. Lalu yang kedua, si konsumennya tadi. Berapa sih mereka sanggup untuk mengeluarkan duit untuk membeli tas bayi tersebut? Ntar kita misalnya target marketnya ke ibu-ibu muda. Ibu-ibu muda tuh rata-rata pendapatannya berapa dicampur dengan suaminya. Tiba-tiba kita ngeluarin tasnya harganya 500.000. Mereka keberatan, yang beli dikit kita ngomel. Gitu. Harus tahu dulu konsumen inginnya apa dan butuhnya apa. Itu yang harus kita match-kan. Kita ciptakan tuh jawaban dari segala doa dia tuh. Udahnya dia butuh, dia ingin lagi. Misalnya dia butuhnya tas bayi, cuman kita buat inginnya adalah tas bayinya motifnya Skandinavian atau mungkin motifnya lebih simpel kayak gitu. Itu harganya yang mereka butuhkan kualitasnya bagus, tapi harganya misalnya di sekitar 150 sampai 200 ribuan. Konsumennya kita harus tahu. Di mana tempat kita pasarkan dijual harus tahu. Jangan sampai salah kolam. Ketika orang-orang ibu-ibu muda tersebut banyaknya main di Instagram, kita ngepostnya di Twitter, kan
nggak bakal nyambung, nggak match gitu, kolamnya salah. Yang ketiga adalah kompetitor. Ini sering banget ketika saya sedang seminar ataupun di kelas, selalu tolong pantengin kompetitor kanan kiri, sebelah, depan, atas, bawah. Kenapa? Karena dunia digital itu dinamis banget, orang-orang bisa banget ikut banyak kelas seminar gratis kayak gini gitu. Dia bisa belajar dari YouTube, cara belajar banyak banget, dan percepatan mereka bisa banget melampaui kita. Contoh besarnya Snapchat ketinggalan dari Instagram, jauh, ketinggalan dari sosial media yang lain. Begitu juga dengan kita, banyak banget bisnis gulung tikar, bahkan punya artis juga banyak, padahal modalnya besar. Karena tidak mantengin kompetitor, tidak mantengin pesaing. Misalnya saya jual dendeng gitu, ternyata pesaing saya tuh si A gitu. Si A ini pergerakannya tuh udah sampai mana? Kan di dunia digital, kita tinggal follow aja. Kalau nggak pakai fake account lah kalau dia tahu kita siapa gitu. Bisa lah, banyak cara gitu. Tapi kompetitor itu benar-benar harus dipetakan. Mereka ngepostnya caranya gimana, bagus apa enggak, gambarnya goyang-goyang apa enggak. Gimana caranya kita bisa lebih baik daripada si kompetitor. Sehingga ketika konsumen mau beli, dia ingatnya kita. Jadi top of mind. Seperti itu. Nah, dasar ketika melakukan si riset marketing ini sangat amat simpel. Sering banget kita pelajarin di sekolah dulu ya, 5W 1H. 1, apa brand saya? Apa produk saya? 2, siapa pangsa pasar dari brand saya? Jangan sampai salah. Saya punya kasus gini. Dulu saya di anak perusahaan BUMN, mereka pertama nyasarnya adalah investor. Katanya yang menurut mereka nih, asumsi lagi nih, bahwa yang beli apartemen itu sanggupnya investor. Karena menurut mereka kalau anak muda mendingan beli rumah aja. Itu benar, tapi mungkin di kota kedua, kayak Bandung, mungkin Yogyakarta. Tapi di Jakarta, harga rumah tapak mahal banget, nggak mampu belinya. Akhirnya setelah riset, ternyata orang yang mau beli hunian di kisaran angka 190 sampai 400 juta, itu milenial. Justru investor kalau punya duit, mending dia beli tanah, bangun kos-kosan gitu. Lebih profitable menurut mereka. Di tahun 2017 sampai 2019, mereka terus tuh penjualannya 8 sampai 14 unit, paling kencang lah dalam sebulan. Ketika diganti marketnya, penjualan sebelum pandemi itu sekitar 60 sampai 70 unit per bulan. Itu karena tidak menjawab siapa pangsa pasar brand saya. Salah di awal tuh. Fatal banget. Salah yang ibarat kita mancing, kita bawa kail kecil nih, tapi mau mancingnya hiu gitu. Ya patah kailnya gitu. Tapi kita bawa kailnya besar, mau mancing teri, ya nggak masuk. Makanya harus di-match-in dulu, siapa pangsa pasar kita. Lalu yang kedua, kapan brand saya masuk ke otak konsumen? Ini akan kita bahas nanti ya. Ada namanya campaign pace. Kapan brand kita akan keluar? Kapan kita akan melakukan giveaway gitu misalnya, dan lain-lain. Yang keempat adalah di mana brand saya berada. Apakah ada offline-nya? Apakah ada online-nya? Apakah online doang gitu? Online pun sekarang banyak. Misalnya lewat sosial media, tapi konsumen suka nanya, ada Tokopedia dan Shopee-nya, Kak? Kenapa? Karena mereka belum trust sama brand kita. Itu wajar. Karena Tokopedia dan Shopee, kalau kita kenapa-kenapa, kan duitnya diganti kan? Kita bisa di-ban sama Tokopedia dan Shopee. Nah, itu penting juga tuh. Di mana exactly brand kita berada. Makin mudah kita ditemukan, maupun offline maupun online, itu udah pasti lebih mudah pembeli masuk untuk membeli. Itu udah ilmu dasar tuh. Makin mudah kita ditemukan, contoh kalau offline, berarti kan makin mudah sarana parkirnya, makin di pinggir jalan, makin dekat dengan sekolah, misalnya kalau lokasi makanan, mungkin store makanan, store distro, dan lain-lain. Makin mudah pembeli untuk melihat gitu. Ketika di online, kita cuma ada balesnya lewat WhatsApp, udah balesnya lama, ya udah, 5 menit pertama ketika orang nanya harganya berapa, itu adalah hot time. Telat baik kita bales, dia akan nyari opsi yang lain. Kita posisikan diri kita tuh adalah konsumen. Kita posisikan kalau gue mau beli barang, kalau saya mau beli barang, saya maunya direspon seperti apa.
tentu direspon dengan ramah, cepat, baik, mudah. Ada tipe orang yang nggak mau ribet, dia maunya di Tokopedia aja karena alamatnya udah ada di situ. Atau dia punya OVO di dalam situ. Seperti itu, penting banget. Yang nggak kalah penting nomor 5, why? Kenapa sih brand saya harus dibeli? Percuma kita strateginya keren, foto udah bagus banget nih, ada di mana-mana. Brand kita jelek, percuma. Misal, kita jualan kue, nyampe ke konsumen basi, itu akan jadi backfire, percuma. Misalnya kita jual baju, tapi trennya tren tahun 2018 gitu, tren zaman sekarang orang kalau kaos simple doang tulisannya, kita jualnya warna-warni nabrak. Kenapa brand saya harus dibeli? Kita nanya dulu nih, gue kalau jadi orang mau nggak beli brand gue? Saya kalau misalnya gue punya duit nih, 200.000 mau beli tas bayi, kira-kira mau nggak sih beli brand si tas bayi itu? Itu dulu, posisikan kita sebagai konsumen, udah paling benar. Lalu bagaimana cara konsumen mau membeli brand saya? Ini yang kita pelajari setelah ini. Caranya tuh si konsumen mau beli brand saya dengan asumsi bahwa teman-teman sudah tahu pangsa pasar ya, bahwa teman-teman sudah tahu gimana cara, di mana letak usahanya ya, baik online maupun offline nih misalnya. Lalu teman-teman udah tahu unique selling brand masing-masing. Nah, kita tinggal, kan judulnya optimalisasi ya, optimasi brand UMKM melalui sosial media. Ini yang kita inti dari inti. Customer needs and wants adalah konten pilar. Mungkin ini istilah baru ya didengar, konten pilar. Sering banget saya dapat pertanyaan, baik di kelas maupun di seminar, Mbak, saya tuh mau jualan kue kering. Oke, kamu mau jualan kue kering. Mbak, boleh coba nggak? Oke, saya coba. Enak banget ternyata cookiesnya. Tapi Mbak, saya nggak tahu apa yang mau saya post di Instagram. Itu ada kali 12 orang yang nanya, gue nggak tahu apa yang harus gue posting gitu di Instagram. Jawabannya adalah ini. Customer needs, berarti kebutuhan konsumen dan keinginan si konsumen, itulah yang kita post. Dan itu jadi pilarnya. Kayak bangun rumah kan ada pilar-pilarnya ya. Kalau nggak ada fundamentalnya, runtuh tuh rumah. Begitu juga dengan si brand kita yang akan diposting di sosial media. Contoh nih, aku pernah jalanin brand asuransi marketplace. Kita tanya ke konsumen, faktor apa yang paling membuat Anda tertarik membeli asuransi? Dia menjawab, yang pertama adalah klaim yang mudah, brand asuransi terpercaya, dapat diakses dengan mudah. Ini konsumen loh yang jawab, bukan seuzonan si pihak brand aja nih. Nggak seuzon nih. Lalu yang kedua, informasi apa yang menurut Anda menarik disampaikan oleh marketplace asuransi digital? Mereka menjawab adalah produk yang pertama. Jadi bukan Kartika Sari aja nih. Yang lain juga produk, informasi produk yang jelas, harga, manfaat, cara klaim. Lalu promo asuransi, mereka tertarik. Lalu yang kedua, fitur marketplace yang mudah diakses, bahasannya yang ringan. Maka keluarlah pilarnya, itu adalah informasi yang jelas mereka butuh. Lalu keluarlah inspirasi, lifestyle and quotes, lalu interaksi. Kenapa? Itu kalau kita cuman tentang produk aja, ya udah orang nggak akan follow. Mungkin orang akan beli, tapi dia nggak akan follow. Karena bosen, kita nge-post produk mulu. Bolehlah diseling-selingi dengan, misalnya ya kita jual tas bayi, cara merawat tas bayi. Kalau misalnya kita jual cincin gitu ya, jewelry, perhiasan, ukuran tangan perempuan Indonesia gitu. Jadi mereka tahu. Atau enggak cara merawat cincin emas supaya tetap berkilau. Misalnya seperti itulah yang disebut lifestyle and quotes. Lalu interaksi nih, kayak yang saya bilang, giveaway, sering-sering ditanya, udah kangen belum sama misalnya brownies ini gitu misalnya. Jadi kita buat si brand kita, produk kita tuh berteman dengan followers kita. Di samping mereka mendapatkan informasi yang jelas nih tentang harga, produknya, promosinya, keuntungannya, gitu. Knowledge yang lain seperti itu. Itulah yang menjadi
jawaban apa sih yang harus saya post kalau saya mau jual cookies, saya mau jual dendeng, saya mau jual baju. Ini jawabannya. Brand apapun kita butuh fondasi, butuh fundamental. Jadi nggak mencelok-mencelok ngepost sana sini. Atau nggak monoton. Ngepostnya tuh produk dari sudut kanan, sudut kiri, sudut atas. Itu aja terus. Orang sementara udah lihat. Varian produk kita let's say cuma 2. Kayak saya. Jualan saya cuma 2. Rendang dan dendeng. Bingung dong kalau ngepost produk mulu. Ya ada lah basa-basinya dalam situ. Seperti itu, teman-teman. Nah, yang kedua adalah social media brand voice. Gimana sih brand kita, produk kita tuh keluar di sosial media? Apa mau pakai bahasa Inggris terus? Atau mau pakai bahasa daerah? Dendeng saya keluar dengan bahasa Jambi. Totok banget. Tagline-nya dendengnya lemak nian. Kenapa? Karena pengennya jadi oleh-oleh khas Jambi. Ngapain saya pakai bahasa Inggris? Ngapain saya pakai bahasa Indonesia? Makin otentik sebuah usaha makanan, khususnya bagian tentang masakan daerah ya, masakan Nusantara, makin yahud lah. Ngapain misalnya saya bikin cuman kayak garis-garis ala milenial gitu, terus tapi jualnya dendeng gitu. Nggak nyambung, nggak match. Nah, itu keluarnya setelah riset, setelah ditanya ke konsumen. Mereka lebih yakin, kayak, mungkin teman-teman tahu sambal burudi ya? Tahu nggak sih? Ada yang tahu nggak sih sambal burudi di Surabaya? Itu kan jadi sentra oleh-oleh. Padahal dia awalnya tuh rumah makan. Cuman banyak yang beli sambelnya doang. Nah, itu kan ada muka burudinya tuh di depan. Jadi orang tuh udah dalam kepalanya bahwasanya makanan Nusantara, masakan daerah khususnya ya, macam-macam sejenis sambal, dendeng, itu makin ada muka orangnya tuh makin yakin, udah makin tua tuh muka orangnya tuh makin yakin bahwa ini udah sustain lama gitu. Itulah social media brand voice. Setiap brand, setiap produk punya karakteristik masing-masing. Mau disampaikannya dengan seperti apa? Ini ada contoh si Insurt tadi ya. Dia pengennya keluarnya dengan expert. Gimana caranya, gue tuh udah paling tahu dah tentang asuransi. Kenapa? Karena dia marketplace. Jika mau nyari asuransi rumah, mobil, dan lain-lain, ke tempat ini aja. Gitu. Jadi mau ngomong harus expert. Harus inspiring, menginspirasi. Tone-nya gimana? Karena asuransi, nggak mungkin kita tone-nya ala-ala akademisi. Tone-nya harus emosional. Lihatlah iklan-iklan asuransi di Thailand. Udah kurang mewek apa gitu. Di tab ini di ujung aja iklannya. Lalu bahasanya seperti apa? Nah, apakah mau pakai bahasa Indonesia aja? Mau pakai bahasa Inggris? Apa mau bahasa Jawa? Bahasa Jawa aja banyak ya. Ada kromo inggil, ada bahasa Jawa halus kasar. Nah, saya nggak paham lah tuh. Kita mau pakainya yang sebelah mana? Tujuan kita apa? Tujuan kita apakah mengedukasi, apakah engage, apakah track? Kalau untuk UMKM udah pasti jelas tujuannya adalah duit lah, UUD lah, ujung-ujungnya duit. Pasti ujungnya gimana nih caranya, misalnya saya jual baju laku gitu, jual batik laku gitu. Jadi kita review sebentar ya. Oke. Yang pertama adalah yang harus dilakukan ini dulu. Nah, 5W 1H. Kita tuh jangan linglung gitu. Kita harus tahu diri kita siapa. Si brand ini tuh kan nilai nyawa. Dia ada rasanya. Dia tuh siapa gitu. Jangan, ini saya sering banget ya. Misalnya saya ketemu sama temen gitu, dia owner apalah, misalnya coffee shop. Target marketnya siapa? Ya siapa yang datang aja lah. Siapa yang datang aja. Nggak bisa kayak gitu. Harus dipetakan yang datang itu siapa banyaknya. Karakter milenial aja terbagi atas 3, teman-teman sekalian. Milenial ada junior milenial, usianya 19 sampai 24 tahun ya, Agatha ya. Middle milenial 24 sampai 30 tahun. 25. Ya, senior milenial 30 sampai 35. Itu karakternya beda-beda. Apalagi karakter yang beli produk kita. Kayak contoh dendeng saya, yang beli tuh usia 24 sampai 35 tahun. Mayoritas ibu-ibu. Mayoritas ibu-ibu muda. Kenapa? Karena dia jadi stok opname di rumah. Gue males masak, gue dendeng aja nih, karena tahannya 3 minggu, gitu misalnya.
sebelumnya tidak tahan 3 minggu. Bagaimana caranya dari sisi produk kita tingkatkan tahannya 3 minggu? Kagak mungkin orang langsung main abis-abisin aja 10 potong gitu, keselak ya kan? Keselak dianya makan daging atau nggak kolesterol. Makanya dibuat caranya gimana? Caranya 3 minggu, sambalnya tahan. Itu. Kita harus tahu betul diri kita siapa. Kalau misalnya, ya kayak manusia aja. Kalau orang manusia udah hilang arah, nanti kayak cimoy montok, hilang arah gitu. Bingung, dia tuh mau ngapain tuh bingung. Nah, jangan sampai brand kita, produk kita hilang arah. Atau enggak, misalnya kita bikin produk, kebanyakan variannya. Orang udah bingung, apa sih uniknya dari gue tuh harus apa? Iya itu tadi. Kenapa brand saya, produk ini harus dibeli? Posisikan kita sebagai si konsumen. Produk gue harus dibeli karena rasanya enak banget nih, mentok, nggak ada saingan, udah bagi gue enak, kata konsumen juga enak, orang-orang yang udah beli enak. Kenapa brand saya harus dibeli? Karena lu kalau pakai ini udah Solo banget nih, udah Surakarta banget nih misalnya. Kenapa orang harus beli ini? Karena dia murah, enak, efisien, mudah didapat. Itu adalah keinginan konsumen dan harus kita penuhi. Jadinya konten pilar. Ya, itu yang kita post. Berarti kan misalnya postingnya konsumen butuhnya tentang produk yang jelas. Ya kita tampilin lah editingnya. Berarti kan fotonya jangan buram, jangan pakai 3GP gitu. Fotonya tuh yang jelas gitu. Si dendengnya tuh jelas, foto produknya tuh harus jelas. Karena kita nggak tatapan muka nih, kayak kalau kita ke pasar, Bu, lihatlah Bu, ini ada warna hijau, warna merah gitu ya. Kalau di online kan nggak bisa ngomong tuh kita. Jadi dia cuma melihat secara audio dan visual. Makanya secara audio dan visual harus jelas banget produk kita apa. Jangan misalnya kebanyakan ngepost quotes juga salah juga gitu. Harus imbang. Berapa persen porsinya masing-masing. Yang tahu kita harus ngepost apa adalah si konsumen tadi. Kita tanya. Misalnya kita nggak ada budget ya, apalagi UMKM. Saya juga nggak ada budget waktu pertama. Jual dendeng mau riset gitu. Tanya aja teman-teman. Kira-kira bro, lo kalau mau beli dendeng, maunya dendeng yang seperti apa? Maunya yang jelas, enak. Terus cabenya gimana? Maunya yang pedas. Jadi dari misalnya kita tanya dari 50 orang, 35 orang menjawab pedas. Kita sesuaikanlah dengan lidah di mana tempat yang mau kita sasar. Nah itu berbalik lagi ke riset tadi juga kan, kayak saya nggak mungkin jual di Jambi udah banyak cabang sendiri gitu. Jalan satu-satunya adalah ekspansi keluar. Nah, orang luar sukanya produk yang seperti apa? Beda karakter, beda ini masakan cabai untuk orang Solo sama cabai untuk orang Padang beda banget. Sama orang Jakarta beda banget. Nah, itu yang harus disesuaikan, dilokalkan. Seperti itu. Ngepostnya apa sesuai dengan jawaban si konsumen. Karena konsumen lah yang tahu apa yang dia inginkan. Kita nggak tahu. Banyak banget UMKM yang running ya udahlah adanya gini gitu. Bahkan ibu saya juga dulu gitu. Ketika nih mama ada ya, matiin ya tapi Ma ya. Mama saya ya udah, ya jual dendeng aja. Nggak kepikiran dulu jualannya melalui sosial media tuh baru-baru sekarang aja. Setelah menemukan needs pas banget lagi COVID-19, lagi corona ini, orang nggak bisa makan di store, jalan satu-satunya adalah beli online. Beli online karena selama 30 hari, 3 bulan nih, beli online mulu kan boncos. Makanya produknya dibuat banyak, tapi murah. Nah, begitu juga dengan teman-teman. Ketika mau ngepost, postlah. Misalnya daripada bikin gimmick, misalnya jika beli 3 gratis promo ongkir. Karena dia ada di rumah. Tuh tangan dia di HP doang tuh. Udah tangan netizen nih selama COVID ini adalah di handphone doang. Pilihannya banyak. Ini era digital, pola komunikasi 2 arah, teman-teman. Zaman dulu, ketika kita melihat televisi, kita nggak bisa ngata-ngatain tuh iklan. Nggak bisa tuh, kita jelek banget sih nih iklan RCTI, nggak bisa. Tapi zaman sekarang, kita bisa punya banyak pilihan. Di YouTube aja, kita mau nonton apa. Kalau di TV, apa yang ditampilin itu yang kita tonton. Begitu juga dengan
yang kita jual. Ya udah kalau foto kita blur, kalau misalnya kita seadanya nggak jelas gitu, arahnya hilang, ya orang akan menemukan tempat lain yang arahnya ada. Dia menemukan jawaban kenapa saya harus beli produk ini. Itu. Ini adalah digital marketing channel yang works dan terbaik di tahun 2019 ya, masih di tahun 2015 dari data dari Wir Sosial. Yang paling pertama itu adalah YouTube, yang kedua Facebook, yang ketiga WhatsApp. WhatsApp kan udah ada story ya teman-teman. Facebook pun juga udah ada story, bahkan YouTube pun juga udah ada. Nah ini penting banget nih. YouTube itu nggak sangka-sangka dia bisa leading sekarang. Nggak ada masalah loh kita syutingin produk kita, mungkin di sini ada yang jual handphone ya, dibuka dari kotaknya. Pasti ya, saya aja beli Lego nih, beli di Tokopedia, saya lihat dulu, saya copy tuh tipenya, saya lihat dulu di YouTube, gedenya semana, karena nggak kebayang. Agak kebayang tuh produk gedenya semana. Nah, itu boleh banget dibikin video. Nah, dari data di sini paling banyak kan tutorial tadi. Pasti kita apa-apa kayak tutorial memindahkan foto dari kamera Sony ke handphone. Itu pasti bukannya YouTube. Udah paling gampang tuh daripada karena karakter orang Indonesia males baca. Saya aja males. Rebek udah paling nonton aja lah, kan dia jelasin caranya adalah pertama buka setting ini, lalu ini nanti tempelin di HP Connect. Nggak ada salahnya kita menjadi kreatif untuk nggak perlu ya syutingnya proper harus pakai kamera yang segede gaban gitu, nggak perlu, pakai handphone aja, cuma niat. Misalnya ditambahin background lagunya, ditambahin ya sesuai dengan karakteristik target market lah. Gitu. Misalnya produk kita untuk usia ayah saya ya 54 tahun, 56 tahun. Terus lagunya kita oh nana, kan gak nyambung. Kalau nggak lagu-lagu itu na yang nggak ngerti bapak-bapak itu gitu. Jualnya produk sarung nih. Target marketnya bapak-bapak. Kita bikin video nih. Ini adalah bentukan sarungnya, tapi lagunya Kunto Aji gitu. Kayak nggak ngerti bapak-bapak kita yang Kunto Aji. Gitu. Begitu juga dengan milenial. Apa yang sedang hype, kita tapping di sana. Ya. Lalu yang kedua Facebook. Tapi saya balik lagi ya. Facebook ini tergantung banget daerahnya. Mungkin di Jambi Facebook masih oke lah. Tapi kayak data di Jakarta orang lebih banyak mainin Instagram instead of Facebook. Instagram punya Facebook juga ya. Iya benar. Facebook itu punya WhatsApp, punya Instagram, dan Facebooknya sendiri, si Mark itu. Lalu WhatsApp, ini wajar ya. Yang ketiga Instagram, yang keempat Line. Paling banyak nih di Indonesia. Terus tiba-tiba kita main di Twitter gitu, kayak nggak nyambung kan. Pasarnya banyak di sini, kita ngupload di Twitter. Apalagi misalnya kita pasarnya bapak-bapak, seumuran bapak gue tadi. Terus habis itu nyasarnya di Twitter, bapak siapa yang nonton? Dikit ada, tapi pasti dikit banget. Makanya di sini risetnya nggak usah riset kayak kita macam bikin skripsi atau tesis gitu. Riset ala-ala aja. Riset yang mudah, tapi kita tahu kita berada di kolam yang benar, jam benar. Jadi ketika nyebrang kagak nabrak gitu, nyebrangnya lurus. Gitu. Nah, balik lagi di Instagram sendiri, 62% orang lihatnya Instagram story, bukan feed. Mereka aktif-aktif lah mengupload story. Story apalagi banyak fitur ya, bisa diedit-edit pakai filter gambar apalah gitu ya. Ada tuh filter gambar pecel lele, ada. Itu kan lucu tuh. Terus yang kedua, bisa orang tuh kenapa story lebih banyak? Karena story itu bertahan cuma 24 jam. Jadi orang kalau di feed bertahannya selamanya. Kayak album foto. Jadi untuk yang mau mamer-mamer sedikit, udahlah gue story aja lah gitu. Tapi kalau mau mamer yang panjang kayak foto-foto wisuda, nah itu di feed tuh, itu jelas. Foto pernikahan di feed. Tapi kalau kayak cuman
cuman mau lagi di mana, lagi kuliah, lagi kerja, ya udah dia story aja. Dia ngeliat story, dan lihat story pun cenderung lebih mudah karena algoritma Instagram sekarang sudah berubah dan terus berubah. Kalau dulu Instagram feed itu adalah orang yang pertama ngupload, jadi misalnya kita followers kita ada 1.000, yang paling pas kita buka Instagram itu pertama yang upload siapa gitu. Kalau sekarang adalah yang paling engage dengan kita, yang paling sering kita lihat. Itulah yang muncul pertama. Jadi kalau si produk atau brand kita nggak engage, ya udah kagak muncul tuh di feed dia. Gitu. Tugas kita adalah bagaimana membuat si produk ini engage. Jawabannya adalah kita memenuhi jawaban dari doa-doa dia tadi, kebutuhan dan keinginan. Jadi jangan sampai salah target market dan salah channel, salah platform. Nah, ini yang aku bilang tadi tentang campaign pace. Jadi kita nggak bisa maksa orang baru kenal terus langsung jatuh cinta gitu. Itu FTV doang. Aku tadi bilang, posisikanlah brand dan produk ini kayak manusia karena dia punya rasa juga. Ketika konsumen sesuai dengan praktikalnya, orang itu ada prosesnya, itu ada AIDA namanya, awareness, interest, desire, action. Di dunia digital biasanya kita sebut terbagi atas 3 fase. Awareness, engagement itu terbagi atas interest dan desire, lalu yang terakhir attract atau beli. Jadi kita nggak bisa main tiba-tiba membuat brand kita itu, wah gue percaya nih sama dia, gue beli deh 5 miliar gitu. Nggak mungkin. Nggak lah, UMKM misalnya harganya 100.000, 200.000, 1 juta gitu misalnya. Kita buat dulu bagaimana si brand kita kenalan dulu sama konsumen kita. Terpapar, dia kenal dulu. Jadi sosial medianya tuh harus on. Jangan ya tiba-tiba hari ini ngupload, terus bulan depannya baru ngupload lagi, bodo amat. Terus marah kalau penjualannya turun. Ya nggak bisa. Idealnya di sosial media itu nguploadnya 2 hari sekali. Atau sebulan itu sekitar 14-16 konten. Karena kalau saban hari juga, terus setiap hari nih nguploadnya 5, ya pasti di-unfollow sih. Karena ganggu. Kayak cowok tuh nih orang ngechat mulu ganggu gitu. Nah, posisi kan seperti manusia ya, teman-teman. Idealnya adalah ngepost di sosial media itu 14-16 konten per bulannya. Bikinlah pilarnya tadi sesuai dengan apa yang konsumen mau. Misalnya produk, mereka lebih suka banyak produknya. Ya dibuatlah si produk itu bahasannya 40%. Lalu adalah gimmick 20%. Adalah influencer 20%. Seperti itu. Lalu masuk ke tahapan kedua, engagement. Gimana caranya mereka setelah mereka terpapar, mereka ter-engage nih. Kayak, gue kok ada ikatan ya sama si brand ini. Gimana caranya kita numbuhin itu gitu. Kita boleh banget tap in ya, misalnya kayak ada hari ibu, buat yang mau ngirim buat ibunya kita kasih diskon 10%, 5% gitu. Atau enggak campaign-campaign yang lebih humanis, kayak kalau lo ulang tahun tunjukin foto KTP, lo dapet diskon, kan sering banget tuh. Nah, hal-hal kayak gitu yang membuat si konsumen merasa engage, merasa kayak, duh gimana ya gitu. Lalu yang terakhir adalah attract. Attract ini gimana caranya konsumen setelah dia terpapar, dia ter-engage, lalu dia, gue mau beli ini terus lah, pokoknya gue kalau mau minum, gue maunya Aqua doang gitu. Misalnya seperti itu. UMKM yang berhasil adalah UMKM yang mampu membuat konsumennya beli lagi setelah dia beli sekali. Kalau misal tuh konsumen udah belinya sekali, terus besokannya dia nggak beli, atau tidak merekomendasikan ya. Kan ada produk yang memang belinya sekali aja gitu, kayak AC gitu, masa belinya terus-terusan, sahabat minggu gitu, belinya kan nggak mungkin. Tapi ketika, misalnya nggak usah produk ya, jasa servis AC, misalnya. Saya aja kemarin baru servis AC tuh ketemunya di Instagram, jasa servis AC Jambi gitu, baru keluar. Nah, kalau saya cuma pakainya sekali, berarti kan saya nggak mau tuh. Dan nggak mungkin terus-menerus kita mau servis AC terus, tiap seminggu sekali ya. Servis AC kan 6 bulan sekali, 3 bulan sekali.
Tapi ketika kita sudah merekomendasikan dan timbulnya word of mouth, kekuatan, lo kalau mau servis AC ke sini aja, lo kalau mau beli dendeng di sini aja, harganya murah, enak. Kalau mau beli perlengkapan bayi ke sini aja, karena A, B, C, D. Kita harus terus on sosial media kita. Apa sih kuncinya? Kuncinya tuh 4 menurut saya ketika sudah menjalani ini. Yang pertama adalah the right konsumen. Siapa konsumennya? Exactly itu siapa banget sih? Jangan sampai salah sasar. Saya pernah salah sasar konsumen dan itu fatal banget akibatnya. Jadi kalau di teman-teman udah punya Instagramnya sendiri kan bisa lihat audience insight ya. Bisa kelihatan tuh paling banyak cewek cowok gitu misalnya. Paling banyak lokasinya ada di mana. Jam berapa mereka buka Instagram. Itu penting banget. Jangan sampai konsumen kita ngepostnya jam paling banyak lihat Instagramnya jam 3 sore. Kita ngepostnya jam 3 pagi. Kan gak nyambung. Gak ada yang lihat. Konsumen kita bapak-bapak. Kita pakai lagunya lagu ini. TikTok. Gak nyambung gitu. Target konsumen yang tepat. Lalu yang kedua konsistensi. Ini yang paling susah banget sih. Susah banget dijaga oleh pihak brand. Memang kayak, apalagi kalau kita nggak punya tim ya, kita ngerjainnya sendiri gitu. Aduh, kelupaan nih upload konten, kelupaan nih foto. Nah, tapi harus dibiasakan banget. Kan nggak sulit ya. Langsung dikerjain 16. Misalnya kontennya tuh 1 bulan 16. Berarti kan 2 hari sekali kita ngupload 1. 2 hari sekali kita ngupload 1. Di feed ya. Kalau di story ya udahlah nggak apa-apa gitu. Disiapin di 1 bulan sebelumnya. Jadi bulan depan kita udah aman. Kita udah punya hari ini kita mau upload ini. Itu namanya content plan. Hari ini kita upload ini jam segini sesuai dengan audiens insight tadi. Sesuai dengan apa yang konsumen mau tadi. Dia biasa bukanya di jam berapa ya di jam situlah kita upload kontennya. Tapi benar-benar konsisten, terus menerus kita lakukan itu. Jadi lama-lama konsumennya tuh oh dia tiap Selasa itu ada promo, diskon ongkir, dia tiap akhir bulan itu ada giveaway gitu. Karena apa? Karena kita konsisten. Yang ketiga adalah fast respon. Saya sering banget mau beli sesuatu nih, padahal harga rasanya udah oke. Produk oke nih. Balasnya lusa, bodo amat, butuhnya sekarang gitu misalnya. Gak bisa, fast respon udah paling adalah kunci lah untuk kita main ke ranah online ya. Mau offline maupun online sih menurut saya fast respon penting banget sih. Kayak kita jualan baju terus kita mainan handphone, nonton YouTube, ya bete konsumennya. Apalagi kalau WhatsApp bisnis itu sangat memudahkan ya. Kita bisa dia cuman halo doang, kita bisa langsung bales kayak, halo ada yang bisa saya bantu, atau bridging kalimat-kalimat lainnya yang menarik ya. Terus kalau pertanyaannya, berapa harganya Min? Kita udah bisa langsung clipboard di bawah, terus copy aja jawabannya. WhatsApp Business gratis dan sangat memudahkan. Jangan gunakan lagi WhatsApp biasa. Itu untuk pribadi doang. WhatsApp udah panjang banget tuh risetnya sampai dia menciptakan WhatsApp bisnis untuk kita gitu. Lalu yang keempat adalah kerjasama e-commerce, Gojek, dan mitra pendukung. Orang misalnya lebih banyak suka pakai si cepat, terus kita tiba-tiba pakai API kargo apa nggak jelas gitu. Ya susah. Di kota itu paling bagus adalah misalnya JNE. Pakailah JNE, bekerja sama dengan dia. Apalagi kayak jasa-jasa seperti mereka itu justru kalau mau running sama mereka, ekspedisi, mereka akan kasih diskon. Kayak JNE itu 10%, Lion Parcel itu 30%, si cepat itu 30% kalau nggak salah ya. Yang apa yang konsumen inginkan tadi, ya kita harus punya. Misalnya si konsumen lebih banyak belinya lewat GoSend. Terus kita nggak ada GoSend, kita nggak punya, ya ngapain? Gitu. Asal mau kita ngurus mitra pendukung itu, willingly banget kok kerja sama kita. Terus juga contoh online shop di Facebook dan Instagram. Padahal banyak yang minta ada di Shopee gitu misalnya atau di Tokopedia. Tapi kita udah setahun nggak buat. Kalau nggak kita punya tapi kita responnya lama, rating kita turun, jelek, gitu, sebagainya macamnya. Itu wajar penjualan kita turun.
kita nggak bisa running sendiri tanpa ada mitra pendukung, kecuali kita Nia Ramadhani. Gak apa-apa tuh. Lengkap kan hidup dia. Kalau kita cuman ya kita aja nih, ya kita harus punya partner-partner yang lengkap. Maksudnya di sini juga, misalnya kalau teman-teman dropshipper, pilihlah dropship yang cepat tanggap, konsisten, pas respon. Kalau misalnya kita punya offline, terus kita baru mau ke online, berarti kan dari sisi operasionalnya pun kita harus punya karyawan yang mendukung, alat-alat yang mendukung. Nggak bisa disamain misalnya orang beli dendeng di rumah makannya langsung, sama orang beli dendengnya online ya nggak bisa. Berarti kan harus ada plastik kemasannya gitu. Begitu juga dengan kalau kita jual baju, nggak mungkin lah langsung masukin plastik aja. Pasti kan ada kemas plastiknya, mungkin ada kartu ucapan yang humanis, terima kasih sudah membeli jilbab, buton, scarf gitu misalnya. Karena kenapa? Karena kita nggak bisa langsung ngucapin makasih ke konsumen. Makasih ya Mbak sudah berbelanja, selamat datang di Indomaret. Kan nggak bisa, mau nggak mau adalah dengan cara seperti itu, hal-hal yang manis. Jadi yang pertama, siapa konsumen kita dan apakah sudah tepat kita menyasar ke konsumen itu. Yang kedua adalah konsistensi. Jangan uploadnya angot-angotan seingat-ingatnya doang. Yang ketiga adalah fast respon. Karena pilihan banyak banget di digital. Beda sama orang di offline, di toko, ya ini kalau yang sebelah sini nggak ada, ya udah kita bisa cari yang toko sebelahnya, kan bisa deretan tuh. Kalau di online, kita ketik dendeng, keluarnya ribuan banget itu di Tokopedia. Kita ketik jual celana kargo gitu misalnya, banyak banget yang jual. Atau nggak kita hashtag jual tas bayi, banyak banget. Oleh karena itu kita harus ketika ada yang mau nanya kita harganya berapa, kita atau tim admin kita harus sigap banget menjawab. Yang terakhir adalah kita punya partner-partner dan kerjasama yang mendukung sesuai dengan konsumen yang tepat tadi apa maunya. Nah, lalu ini adalah portofolio saya. Dene Pusako baru running per 2 Maret. Followersnya di 1000. Tidak pernah endorse berbayar, selalu teman-teman doang aja. Sudah 2 franchiser di Jakarta dan Jabar, ada di Tokopedia dan via WhatsApp. Lalu ini juga, saya mau cerita sedikit boleh ya tentang si Dendeng Pusako ini. Dendeng Pusako ini adalah orang tua saya, jadi saya tuh sarjana dendeng gitu. Orang tua saya punya usaha rumah makan sederhana, kecil, sudah 22 tahun, tapi sejak COVID kemarin kami drop banget penjualannya. 80% drop. Bagaimana cara hidup? Kan listrik harus dibayar, wifi harus dibayar, kartu kredit harus dibayar ya kan? Akhirnya oke deh mah, kita jualan online ya. Kita coba dulu. Pertamanya belum buat Instagram, saya masih ngepost di Instagram sendiri. Sambil nanya-nanya ke teman-teman, kira-kira berminat gak sih pengen nyoba? Kalau ini apa masukannya? Dikasih masukan, harus pakai plastik vakum, packagingnya harus kardus biar nggak pecah dan lain-lain. Sambil belajar, baru bikin Instagramnya. Di 1 bulan pertama, omsetnya sekitar, revenue-nya sekitar di angka 57 juta. Dengan target awalnya cuma 30 juta aja. Cuman 10 box sehari itu target pertama. Ternyata pasar menyambut itu dengan baik. Mulai melakukan perbaikan, rebranding. Logonya dibuat pakai logo muka bapak saya sendiri gitu misalnya. Karena setelah riset orang lebih suka kalau untuk masakan Nusantara ini. Terus mulai masuk ke Tokopedia. Mulai bikin WhatsApp bisnis. Packagingnya diganti. Mulai kerjasama dengan JNE, kargo lainnya kayak Line Parcel dan lain-lain. Sampai akhirnya ada artis yang beli sendiri, nggak mau di-endorse. Banyak banget. Ada Arif Muhammad, Ardhito Pramono, yang saya cuma lihat di YouTube tuh biasanya. Dan dia mau beli. Ya, karena dari kekuatan word of mouth, direkomendasikan. Karena dia rasa kayak yakin, oke, saya mau beli ini nih, karena rasanya enak, murah, dan lain-lain misalnya. Dan cepat tanggap. Itu penting banget.
Nanti dia lari ke dendeng lain. Karena saya lihat banyak yang lebih bagus. Ada dendeng Badendang, dendeng Unituti, banyak banget. Kita tiba-tiba, apa ini dendeng apa nih gitu. Sampailah ke bulan kedua udah ada franchiser yang menawarkan diri masuk. Satu lisensinya per daerah 50 juta cash. Di Jawa Barat 35 juta cash. Itu baru beli mereknya doang. Mulai hak paten merek, ngurus halal, BPOM, dan lain-lain. Makanya kita di online harus sangat dinamis dan cepat tanggap dengan apa yang dibutuhkan dan diinginkan si konsumen. Dia butuh ada logo halalnya, dia butuh ada BPOM-nya. Kita urus sedetik itu juga. Jangan ntar. Lalu yang kedua, setahun yang lalu saya handle Idesia Jewelry. Ini UMKM juga ya, masuknya mikro masih. Followersnya dari 0, di bulan ke-8 sekitar 8.656 organically. Dia adalah personalized jewelry itu maksudnya desainer cincin pernikahan, kado, kalung, karena dia memang sekolah jewelry design si Cici ini di Australia. Apa yang konsumen butuhkan? Ternyata uniqueness bahwa cincin ini adanya untuk pernikahan saya satu-satunya. Maka keluarlah tagline-nya Dear You. Jadi ketika ada konsumen menikah namanya Helena, Dear Helena. Cincin ini cuma buat Helena. Susah-susah ke sekolah jauh-jauh, ini cuma buat Helena. Karena nggak ada yang mau nikah 3 kali ya. Pasti 1 kali lah pengennya. Nggak tahu deh kalau Mas. Tapi Mas mirip Rizky Febian nggak sih? Berada. Itu boy, mirip banget boy. Itu kayak mirip siapa? Mirip Rizky Febian. Oke. Mirip banget, ya nggak, Gat? Jujur lo, Gat. Iya kan? Nah, lalu yang kedua adalah urbanton.id. Teman-teman pasti tahu lah kalau BUMN itu konvensional banget biasanya. Ini, pertama salah target tadi. Awalnya dari 0 sampai tahun itu di 15.000. Gitu. Jadi kontennya adalah ya seputar informasi produk, cicilan, promonya pun juga promo-promo yang milenial suka. Jadi misalnya nih ya, rahasia dapur nih, harganya dinaikin dikit, tapi kita bikin gratis DP dan ongkir. Gratis DP dan ongkir. Gratis DP dan biaya akad. Padahal konsumen tetap bayar. Gitu. Tapi kan milenial lihat namanya gratis itu, maksudnya dia tinggal bayar booking fee 3 juta udah punya apartemen. Karena dia butuh untuk mamer itu, pencapaian dia itu. Lah gitu pasti statusnya kan. Oh, di 2020 akhirnya saya punya apartemen sendiri. Nah, Urbanton jangan kita mengulang targetnya adalah milenial. Targetnya insur baru banget. Baru kapan ya, Gat, kita running nursery ya? Yang lama tuh bukan UMK. Runningnya Februari. Idesia dan Dendeng Kusako ini aja lah. Idesia dan Dendeng dari Dendeng Kusako dan Idesia Jewelry yang desainer doang terbatas waktu desain. Nah, teman-teman kalau canva.com itu gratis kan dipakai ya untuk pakai Photoshop. Tapi Jaringannya putus-putus bahkan ini. halo, apa matiin ya? Halo, kedengeran? Kedengeran. Iya. Kalau kita punya keterbatasan akan desain, paling gampang buka canva.com. Di sini bisa nulis komentar nggak sih, Gat? Tolong ditulis, Gat, www.canva.com. Nah,
Terus banyak tools-tools yang masih bisa free, kayak Iconosquare. Itu kita bisa lihat tuh, pergerakan kita di unfollow-nya kapan paling banyak, gitu. Dan ubahlah akun sosial media kalian menjadi akun sosial media bisnis ya. Seperti itu. Ada pertanyaan? Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman nih mengenai yang materi yang udah dikasihkan oleh Mbak Feni Septia Monica ini tentang class branding kayak. Gimana sih cara ini? Oke. Saya stop screen ya. Oke. Ya. Gimana nih? Ada pertanyaan dari teman-teman yang mungkin ada bertanya atau malu bisa bertanya di chat juga. Apaan sih ada mama aku komen, maaf ya. Iya. Nggak apa-apa, itu namanya supportnya. Halo Mbak Risa Dwi Utami, terima kasih. Ya. Mbak Risa, kira-kira ada yang mau ditanyakan. Kita konsepnya ini ya, sharing ya. Sharing-sharing aja. Sharing-sharing kasih sayang gitu loh. Oke. Saya sudah coba Canva, bagus itu situsnya. Ya, teman-teman boleh banget yang UMKM, pakailah Canva. Itu adalah jawaban doa-doa kita yang nggak mampu pakai Photoshop. Iya. Katanya bagus-bagus, keren-keren, kekinian, mantap banget. Oke. Sama Iconosquare udah ya? Wait, Ikono, iya. Oke. Ada yang mau tanya mungkin dari Mas Ibnu Amrin, Kak Dela Kristianti, Kak Salma Huda, ada Dura, ada Mas Dura, ada Ibu Asmi, Bu Yeni, atau dari Mas Rizky Febian mungkin? Ini ada pertanyaan nih dari Mbak Rani Pratiwi nih. Terkait fast respon, bagaimana memanage waktu supaya nggak kehilangan customer nih? Saya yang bekerja ngajar. Oke. Oke. Ibu Rani ngajar di mana, Ibu? Kalau boleh tahu, sambil ngobrol ya. Yang Bobo. Halo, Ibu. Yang Bobo. Ya, Mbak Rani ya, jangan Ibu lah. Mbak Rani ngajar di mana? Ngajar kayak di SMP sambil di bimbelan gitu. Alright. Baik. Inilah yang Yang Bobo. Tuh, jualan juga di Instagram, kayak jualan batik gitulah, karena dulu sempat di Solo. batik Pekalongan. Batik apa, Mbak? Belanja di Klewer gitu, di Pasar Klewer Solo. Oke. Iya. Aku pernah tuh syuting. Punya kok mati. Pekalongan juga pernah. Iya. Masih pernah, tapi jarang. Oke. Cara fast respon, biar bagi waktu ya. Itu memang susah banget sih. Saya awal-awal tuh keteteran banget juga. Sampai akhirnya nggak mau hire admin. Cuman kan hire admin tuh mahal ya. Pasarannya di Jambi itu sekitar 750.000 rupiah sampai 1 juta. Admin ya, admin balas satu-satu gitu. Teman saya pernah buat sistem sharing. Jadi tiap ada penjualan, dia kasih let's say 5% dari harganya itu untuk si admin. Jadi adminnya mau nggak mau responnya cepat. Daripada bayar gaji. Kalau kita ya paling gampang itu adalah anak-anak SMK, anak-anak SMA, saudara-saudara kita aja, tetangga kita gitu. Kan dia bisa kita downloadin WhatsApp bisnis ya di handphonenya. Jadi nggak nyampur ke handphonenya dia. Itu. Jadi kamu kalau balasnya cepat, kamu dapat sekian nih, enak kan? Kita sharing margin, 95%-nya kan punya kita marginnya. 5% buat dia. Kita sediain CP-nya banyak gitu, Kak? Kalau aku sih saranin 1 aja. Oh, 1. Pusing. Karena kan nanti suruh transfer lagi ke rekening dia, kan ngeri. Gitu. Tapi nanti lama-lama, kalau misalnya penjualannya meningkat, cara paling gampang untuk bisa bayar orang adalah dengan penjualan kita meningkat. Jadi kita ikhlas tuh bayar gajinya kan. Nah, cara penjualan meningkat, coba Mbak praktekin yang tadi saya bilang. Benar nggak target marketnya ini? Apakah, Pak, saya tuh punya reseller, itu ibu-ibu, dia jualan lewat WhatsApp grup ibu-ibu. Sekali pesan 200 potong gitu, setiap hari. Bagaimana tuh caranya? Berarti market dia ibu-ibu.
Makanya saya bilang market tiap produk kita, tiap brand kita tuh beda-beda. Kita tanya dulu, benar-benar belum produk ini, apakah ada kurangnya? Apakah misalnya kain batik itu lebih sukanya sekarang motifnya yang simple gitu misalnya ya. Saya kan sering banget juga nih beli batik karena dulu kantornya hari Jumat harus pakai batik. Mau nggak mau sering banget beli di Instagram. Saya tuh sukanya outer. Mungkin mama saya nggak suka outer. Dia sukanya yang lebih panjang gitu misalnya. Nah, itu yang harus kita benar-benar konsumen cuman doang yang tahu jawabannya, Mbak Rani. Oke, thank you. Sama-sama. Selanjutnya, ada yang kirim private. Ini Mas Rizky Febian mau bacain ya? Oke, nggak apa sih. Nah, Ini. nah, ini dari Rahmat Fajri nih. Boleh sharing lebih dalam lagi cara masalah produk lokal asal Jambinya karena saya juga punya produk asli Jambi juga katanya, Mbak. Halo Mas Rahmat Fajrin, orang Jambi juga. Iya. Iya, Mbak. Boleh ditampilkan wajah Anda, wajah kamu. Mana tahu Iya. Tetangganya. Ya. Oh, nggak pernah sih. Kalau gitu salam kenal ya. Iya, Mbak. Oke, bagaimana cara memasarkan produk lokal asal Jambinya? Karena saya punya produk asli Jambi juga. Apa kalau boleh tahu produknya apa? Tempoyak, Mbak. Pepes tempoyak sama madu hutan merangin. Oke, terus udah pernah dijual di Instagram? Oh, itu kayak pelajari. Kalau pepes tempoyaknya sudah ada di Gojek. Cuman di produksinya yang belum ini masih belum simple gitu untuk produksinya. Oke. Karena prosesnya panjang, Mbak. Siap. Oke. Boleh di-mute dulu ya videonya Rahmat ya. Baiklah. Mas Rahmat di-mute dulu videonya. Soalnya ada suaranya. Oke. Ada noise feedback. Bagaimana, ini kita nggak usah tentang Jambi doang ya. Misalnya teman-teman ada yang dari Medan juga bisa. Teman-teman ada yang ya, kuliner lokal ya. Kuliner lokal. Sudah ada di. Oke. Cara paling pertama adalah yang tadi, 4P dulu. Produk kita, harga kita, tempat kita udah oke belum? Nanti konsumennya banyak yang beli, produksinya mandek, kita cuman backfire doang, akan cuman percuma. Karena saya pernah kayak gitu. Ketika demand-nya banyak, ada yang request 3.600, tapi kita secara karyawan tidak mampu memproduksi itu akan jadi backfire. So, pembeli marah di refund kayak gitu. Kita harus benar-benar siap dulu secara produk kita mau dijual secara online. Sudah siapkah si produk itu jika lewat Gojek itu? Termasuk angin basi? Atau tidak panas lagi? Atau kayak gimana? Produk dulu yang dibenerin dulu produknya, dibenerin dulu brandnya, dibenerin dulu harganya, dari sisi harganya. Jadi promosi ini kan kita bahas tentang promosi ya, optimalisasi UMKM melalui sosial media. Promosi ini cuma 25% dari 100% yang namanya kita jualan online. Produk, harga, sama tempat. Itu dulu, baru promosinya kita optimalisasikan di UMKM. Kalau produk kita udah oke, secara tempat kita ada di Gojek, kita ada di Grab, kita ada di Tokopedia. Terus harga kita oke, produk kita mantep, rasa pepes ikannya enak banget. Udah, di sosial media tuh tinggal sesuai dengan konten pilar aja tadi. Mereka butuhnya foto-foto yang bagus, jangan blur-blur gitu. Itu akan mengikuti aja kok. Semua brand berlaku lah. Mau dari Jambi, dari Medan, dari mana-mana. Gitu. Nggak susah sih harusnya ya. Tapi memang harus cepat tanggap dalam menjalankan usahanya, harus cepat tanggap.
kita yang memang harus nemuin si JNE-nya, kita yang harus nemuin lion parcelnya. Saya mau kerjasama, caranya gimana, minimal berapa. Saya mau produk ini laku adanya di luar Jambi. Maka dari itu kemasannya dulu. Saya mau produk ini dikenal sebagai oleh-oleh khas Jambi. Ya tempelin lah oleh-oleh khas Jambinya. Kalau misalnya oleh-oleh khas Jambi kan nggak mungkin dikirimnya di Jambi doang. Namanya oleh-oleh dikirimnya keluar. Ya dong. Untuk dikirim keluar, tentu produknya harus tahan lama. Nanti pepesnya kita kirim nggak tahan lama, ya orang akan beli sekali doang. Berarti kan unsur udah kegagalan tadi. Ketika orang hanya beli sekali doang, atau dia tidak merekomendasikan ke orang lain, maka kita tidak berhasil mengoptimalisasikan si UMKM kita tadi. Begitu. Lagi? Ini ada dari Adinda nih. Kak, saya mau tanya, apakah melakukan paid promote di event mahasiswa itu efektif terhadap penjualan kita enggak ya? Iya. Halo Adinda. Adinda punya ini Halo. ya, event organizer ya? Bukan, jadi kayak aku ikut organisasi mahasiswa gitu. Iya, lalu? Kan, aku tuh pengen tahu kan, aku juga kayak pengen jualan juga. Nah, kalau misalnya kita ikut paid promote mahasiswa itu, efektif nggak sama penjualan kita? Efektif jika kontennya tepat. Ingat ya, Hmm. content is a king, channeling is a queen. Itu maksudnya berarti tuh foto atau video harus itu adalah rajanya, ratunya adalah di platform mana. Misalnya, mahasiswa-mahasiswi sekarang itu kan paling banyak main Instagram ya. Twitter lah belum mulai banyak. Terus kita yang ngepostnya di Facebook, nggak nyambung. Paid promote-nya kan ada juga. Itu satu. Kontennya harus sesuai dengan gaya mahasiswa kekinian. Mahasiswanya seperti apa? Mahasiswa Jakarta sama mahasiswa Solo tentu beda. Bentuk yang mereka sukai dan mereka inginkan informasinya. Bahkan di Jakarta sendiri, Jakarta Selatan sama Timur beda karakter. Gitu. Ya sesuaikan dengan itu. Nah, paid promote itu kan channeling, perpanjangan dari kemana nih konten kita mau kita paparkan. Jika kontennya sudah tepat, pasti secara paid promote akan mengikuti. Saya dulu paid promote Urban Town itu paling banyak tuh komennya. Bisa 350 orang yang komen cuma nanya harganya berapa, Min? Bener ya, promonya cuma 1 juta. Karena apa? Setelah ditayangkan, si konsumen itu sukanya gambar unit apartemen yang di dalam itu. Dia ngayalnya tuh kalau gue udah tinggal di dalam situ. Lalu mereka sukanya promo-promo yang berbau-bau gratis. Jadi gratis DP dan akad. Ketika di boost paid promote, di tempat lokasi usia-usia 24-35 bermain, di ranah sosial, Instagram, Facebook, maka ya orang udah komen aja. Pembelian akan berjalan di situ. Jadi ketepatan penting. Udah kayak nyari jodoh memang. Kalau udah nggak tepat, tinggalin aja lah. Oke. Gitu. Rizky dan Adinda. Ya, Oke. makasih, Kak. Oke. Ini ada dari Bapak Mujiono. Bagaimana mengatasi pemasaran produk UMKM di daerah perdesaan yang jauh dari teknologi ini? Oke Pak, saya suka banget nih sama pertanyaan ini. Saya tuh kalau di KTP, saya lahirnya di sebuah kabupaten paling ujung di Provinsi Jambi. Keluarga saya asli dari Kerinci. Kalau tahu Gunung Kerinci, tahu ya. Nah, tuh saya lahir di kaki gunung itu. Namanya Desa Lempur Hilir. Jadi dari Jambi aja, jaraknya tuh 12 jam. Bayangin Jakarta Surabaya kali 12 jam ya? Apa Jakarta Semarang gitu. Soalnya saya ke Semarang aja dulu 8 jam naik kereta. Ini dari Jambi aja tuh ke gunung itu 12 jam. Kurang desa apa ya, Pak? Kebayang ya, kurang desa apa? Nenek saya masih tinggal di situ. Jadi ketika saya pergi ke sana, satu permasalahan paling besar adalah sinyal. Itu udah nggak ketolong sih, Pak. Saya juga bingung, Pak. Kunci utama dari ketika kita melakukan penjualan secara online adalah sinyal dulu. Cuman sinyalnya tuh kadang bagus, kadang enggak. Tapi masih bisa lah dipakai main Facebook. Makanya rakyat di situ paling banyak main Facebook. Tapi sekarang paling banyak mereka itu penghasilannya adalah dari pertanian. Pertaniannya itu ada jeruk gerga namanya, lalu ada cabai dan lain-lain. Jadi bahkan saya pun sekarang beli cabai untuk sambal dendeng dari Kerinci langsung.
Karena satu lebih murah, karena langsung dari petaninya. Yang kedua lebih segar, lebih bagus gitu, dibandingkan saya beli ke pasar gitu ya. Nah, itu mereka sudah melakukan kegiatan online. Jadi dia nge-post lewat, sederhana banget, cuman nge-post doang lewat Facebook, lewat Instagram, saya cari-cari akhirnya nemu. Kalau udah sinyal kendalanya itu sulit. Kegiatannya apapun yang namanya online, di sinyal kendalanya sulit. Tapi kalau sinyalnya masih ada turun dikit, nggak ada salahnya, dicoba aja dengan cara yang tepat. Lihat dulu orang-orang sekitar bukaannya apa. Balik-balik saya ngomong, platformnya jangan sampai salah, Pak Muji. Jangan sampai salah platform. Aduh, jatuh. Ini dari Ibnu Amri nih. Kalau dalam awal membangun brand, lebih penting riset produk dulu atau visual branding nih? Dari Mbak Monica. Riset dulu. Agatha tolong bantu jawab. Ini Agatha asistenku. Ya, halo. Hai Agatha. Jadi kalau kata Mas. Agatha tuh pasangannya anak gaul Jakarta. Amin. Mana jadi kalau pertanyaannya riset dulu atau visual dulu, sebenarnya lebih penting ke riset. Sebenarnya visual itu kan hal yang penting ya, tapi gimana kita tahu visual yang cocok gitu. Kayak tadi Kak Feni udah bilang, misalnya kita mau memberikan brand misalnya khas, oleh-oleh khas Jambi gitu. Terus kita maunya visualnya yang kayak ala-ala anak milenial, kan nggak cocok gitu kan. Kenapa kita perlu riset dulu? Riset sederhana buat tahu, oh misalnya pasar kita ibu-ibu. Nah ibu-ibu dengan usia, misalnya ibu-ibu muda gitu, dengan usia segitu, mereka tuh lebih suka desain seperti apa sih? Nah, dari riset itulah nanti yang ngebantu kita buat bikin visual yang sesuai sama kebutuhan produk kita, gitu. Itu Kak Feni, silakan. Oke. Benar banget. Masih asiknya Agatha nih dijadiin asisten. Ini ada juga bagaimana cara menyikapi jika ada komplain dari pelanggan, serta bagaimana cara membuat kata-kata promosi yang menarik nih dari Yeni Arsih, Dwi Astuti nih. Halo Mbak Yeni, mana nih Mbak Yeni? Mbak Yeni, halo. Say hi. Halo Mbak Yeni, sering dikomplain ya Mbak Yeni? Enggak. Jadi lah. Sering di Mbak balasnya lama banget sih, saya cari yang lain. Jika misalnya nanti ada komplain yang masuk, bagaimana cara kita menyikapi jika ada komplain yang masuk ke kita? Oke. Saya Mbak Yeni, kita harus dewasa ya. Bukan maksudnya dewasa, legowo ketika kita dikomplain. Legowo. Kenapa? Karena pasti ada komplain. Gak mungkin gak ada komplain. Ada aja. Kita rasanya udah sebaik-baik mungkin nih. Kayak kita udah posting foto yang bagus, harganya udah menyesuaikan, produknya udah menjawab doa-doa dia tuh, keinginannya. Tapi ada aja. Kadang bukan salah kita, tapi salah mitra kita. Misalnya salah JNE-nya. Padahal kita udah ngirim nih tepat waktu, emang mungkin ya mobilnya kebalik apa-apa, ada aja. Saya pernah kejadian soalnya ban mobilnya pecah, jadi dendengnya ikut pecah gitu. Nah, tapi itu bukan salah kita toh. Ya tetap harus jawabnya legowo kalau dikomplain. Jawab tetap dengan baik-baik. Mohon maaf Ibu, tetap kita yang salah. Mohon maaf Ibu, kami sudah berusaha, misalnya ya, soal JNE tadi, kami sudah berusaha mengirimkan tepat waktu, sesuai dengan resi, kirim tuh foto resinya. Namun, jika masalahnya di ekspedisi itu tidak di ranah tanggung jawab kami, namun kami bantu untuk follow up. Tetap ya kuncinya harus legowo, karena pasti ada komen, terus kayak hidup aja, terus ada yang komen. Gitu. Nggak mungkin. Nah, itu yang menyikapinya ya, legowo dan tetap ramah, dan tetap cepat. Serta bagaimana cara membuat kata-kata promosi yang menarik. Banyak banget. Kita bisa pakai bermain rime. Contohnya kayak pantun tuh di belakang. Promo menarik, promo Maret greget gitu misalnya. Terus sebenarnya dibandingkan kata-kata, konsumen tuh lebih suka promonya sendiri, Bu. Gimana tuh caranya kita bisa nyusun promo? Apalagi dikasih gratis ongkir tuh gila-gilaan sih. Apalagi targetnya ibu-ibu. Wah, waktu saya ngadain gratis ongkir, minimal pembelian 2 box, itu yang beli peningkatannya 3 kali lipat. Dibandingkan kata-katanya mah sederhana aja. Promo ongkir minimal 2 box, tapi fotonya kan
bikin lapar gitu. Ya kita misalnya mau jual baju, ini ya, manusia itu sangat audiovisual. Orang Indonesia itu sangat menilai orang dari covernya. Ini karakter kita nih. Kita di Instagram lebih pilih beli produk yang gambarnya bagus apa jelek. Pasti yang bagus dong. Ketika kita jual pakaian, tentu kita membayangkan diri kita pakai pakaian itu. Ya jangan dibuat buram, miring gitu fotonya. Makanya banyak online shop kan fotonya dari kaca gitu kan. Gitu. Ketika orang jual krim muka, ya dipakai gitu maksudnya. Biar orang yakin nih ownernya juga pakai nih. Ketika kita jual makanan, yang ditayangkan adalah foto makanan yang kalau bisa orang lagi makan tuh nyuap. Enak banget gitu-gitu dan lain-lain lah. Itu dulu yang dibandingkan kata-kata, kita benerin dulu ininya. Copywriting penting, copywriting. Banyak banget kita bisa cari cara menulis copywriter yang benar. Tapi paling gampang ketika menulis copy adalah sesederhana mungkin. Semudah itu dicerna gitu. Kayak dendeng itu kan dendengnya lemak nih ya. Artinya dendengnya enak banget gitu. Ya udah, nggak ada kiasan-kiasan di balik itu artinya gitu. Tujuannya, niat doanya juga kayak gitu. Jadi, inilah terjadi waktu saya di PP juga banyak banget. Tagline-nya quality affordable living. Proyeknya di Karawang. Kagak kesebut tuh orang Karawang tuh, affordable living tuh nggak nyambung gitu. Itu penting banget. Makin sederhana, makin mudah dicerna. Lihat iklan-iklan kita yang viral ya. Kalau nggak tentang lucu, tentang komedi, tentang kesedihan, emotional things. Emotional lebih masuk ke dalam otak manusia. Karena kita sudah terlalu capek dengan hal-hal yang lain. Ngajar, beban-beban cicilan, ya kan? Makanya TikTok mudah diterima sekarang karena dia sederhana. Nggak ribet gitu. Kayak waktu itu di kantor saya yang lama, Bukalapak emang cincai. Harga santai kagak lebay, dinego aja say, pasti bisa say, dinego sampai hokcai. Udah gitu doang liriknya. Yang nonton 15 juta organik. Coba dibuat pakai bahasa Inggris tuh. Belum tentu rakyat Indonesia ngerti, belum tentu pasar kita ngerti. Sederhana aja. Sederhana, terus rasanya kita sebagai konsumen, nih gue ngerti nih kita ngerti nih maksud si brand ini mau ngomong apa gitu. Gitu Mbak Reni. Gimana? Saya cukup menjawab, simple aja, nggak usah kita bawa ribet. Ya. Aku kenal nih Revangga Harina. Halo, Mas Reva, apa kabarnya? Ya. Masuk. Teman-teman kalau ada mau cetak-cetak baju ya, boleh ke Mas Reva ini, base-nya di Surakarta, di Solo. Mas Reva ini saya kenal tahun lalu, dia adiknya dari Mas Redo. Mas Redo itu legal saya di kantor. Lumayan lah, teman main. Oke, halo Kak Feni, mau tanya bagaimana cara benerin engagement kalau akun kita sebelumnya pernah beli followers. Tapi followers di awal nggak dosa menurut saya ya. Karena orang impresi di awal, oh dia nih meyakinkan nih. Tapi dendeng pusako nggak beli sih. Dendeng pusako nggak beli sih. Karena waktu itu benar-benar pengen dendeng pusako sama Inisial Jewelry itu nggak beli. Kalau Urban Tone di awal kita bukan beli ya, bikin campaign sama platform namanya Castry. Castry pun juga gitu. Menurut saya nggak apa-apa di awal, tapi nggak 100.000 juga, agak-agak 2.000 gitu mah nggak apa-apa. Cuman buat si netizen yakin gitu ya. Soalnya kalau boleh-bolehnya lah. Iya boleh. Sebelumnya tuh kan dulu pernah tuh beli follower gitu ya. Iya. Itu memang mungkin dengan algoritmanya Instagram yang baru gitu kan, terus jumlah like-nya tuh ngawur lah, jadi dikit banget. Ya emang terus akhirnya yang tak lakuin ini nge-remove akun, jadi nge-remove dari follower kita. Terus habis itu baru naik. Itu gimana? Bener apa enggak atau mana biar kita bisa nyari engagement-nya lebih tinggi lagi gitu Mbak? Oke, Mas
Reva, maaf, boleh di-mute dulu ininya ya, karena Noise, Pak. noise. Oke. Oke. Kalau saya jadi Mas Reva, saya cuekin aja tuh akun yang lama. Followers yang kita beli yang lama. Nggak apa-apa, nambah-nambah hiasan kan. Cara satu-satunya adalah bagaimana fokusnya adalah dibenerin engagement-nya. Bukan fokus ke follower tadi. Banyak banget loh orang yang followernya banyak, engagement-nya. Tugas kita adalah meningkatkan engagement-nya. Caranya gimana? Saya tanya di sini ya, teman-teman. Apakah teman-teman mengetahui My Blessed Clothing? Ini kan teman-teman banyak dari Surakarta ya. Kita langsung riset ya, Mas Reva. Nggak apa-apa ya, sharing-sharing gini. Coba saya random. Sama Mas dari OOT, Mas Rizky Febian, tahu nggak tentang My Blessed Clothing? Oh, belum tahu tuh kayak gimana. Nah. Jadi Mas Reva mengharapkan engagement tinggi. Nih orang Surakarta jaraknya 10 km aja nggak tahu. Kunaon, bagaimana? Bisa engagementnya tinggi. Dibuat dulu, kita di Surabaya lagi. Di Surakarta orang tahu dulu. Baru kita gas keluar. Itu bonus lah, kalau di luar tuh bonus. Kita menang dulu lah di kandang kita. Gitu. Caranya gimana? Harus tahu dulu karakter orang si Surakarta gimana. Orti sering banget bikin kaos loh. Karena si Rifki sering banget ngepost acaranya, ada acara grand opening lah, apa-apalah. Ini pangsa pasar. Ya dong. Pangsa pasarnya pasti kalau clothing itu, clothing cetakan gini adalah bisnis to bisnis. Partai besar. Kamu nggak jalanin orang satu-satuan cetak kan? Aku sayang kamu gitu, dicetak satuan nggak kan? Pasti misalnya Pemda mau cetak kaos gitu ya. Misalnya karyawan Pusako mau cetak kaos gitu kan. Itu target marketnya. Mereka harus tahu dulu, kamu harus petakan ada berapa startup di Surakarta. Baru kita masuk ke pasar yang lain. Baru main ke engagement. Dasarnya dulu nih, 4P tadi. Produk, price, harga, place, tempat, baru promotion. Engagement itu ada di ranah promotion. Percuma followers kita banyak, kalau orang Solo pun nggak tahu. Gitu. Oke, ini ada pertanyaan terakhir nih dari Asmi Hanik Kumair. Saya menjual berbagai produk makanan, penjualan baru, dari mulut ke mulut dan status WA. Takutnya saya belum siap secara online, malah jadi bumerang bagi saya ketika produk kita baik secara kualitas dan kuantitas tidak sesuai dengan customer. Oke, mana orangnya? Kakak Asmi, halo. Halo. Oh, halo. Halo. Kak Asmi, Mbak Asmi, punten ya. Kalau boleh tahu makanannya apa? Makanannya apa ya? Halo. Banyak. Banyak. Dari produk kue kering sampai aneka cemilan lah ada. Oke. Ngomong-ngomong Bu, dari mulut ke mulut dan status WA itu online Bu. Itu sebenarnya sudah melakukan kegiatan online, cuman belum dikembangkan saja. Ya, kan ini rencananya kan kita mau ke IG sama Facebook juga, tapi kemarin kan pernah ada suatu kejadian ketika banyak pesanan, barang yang kita produksi itu belum nyampe gitu. Jadi takutnya mengecewakan customer juga gitu. Iya. Gini Bu, ini sebenarnya jadi seminar pengusaha ya. Gini loh Bu, ketika kita memutuskan untuk kita mainnya ke bikin UMKM, jangan nanggung-nanggung Bu. Karena apapun yang nanggung tidak akan pernah baik. Tapi sama juga, apapun yang setengah-setengah tidak akan baik, apapun yang berlebihan tidak akan baik, Bu. Jadi kalau Ibu nanggung-nanggung nih, rasanya saya mau dagang apa enggak, rasanya yakin apa enggak, nah Ibu yakinin diri Ibu dulu. Daripada ketika sudah terjun, orang mau beli, produknya nggak siap, produknya nggak ada, ibunya nggak ada. Karena Bu,
ya rezeki Tuhan yang ngatur ya Bu ya. Allah yang punya ya, Tuhan yang punya gitu. Selama kita rasanya kita sudah sesuai dengan langkahnya nih. Kita fotonya produk kita udah rasanya enak, harganya sudah sesuai pasaran, kita udah tahu target market kita. Misalnya yang beli kue kering kan jarang banget ya anak kosan beli kue kering ya. Ibu-ibu tuh pasti tuh yang beli kue kering, makanan tuh banyak pasarnya ibu-ibu. Foto kita udah bagus, kita udah tayang di tempat-tempat ibu-ibu. WhatsApp group gitu misalnya. WhatsApp group alumni mana, itu kan banyak banget tuh. Kita udah kuat di situ. Berarti tinggal ibunya yang harus yakin. Terjunkah saya ke sini? Sementara ini Mbak halangan kita kan kita sambil kerja juga, jadi belum bisa istilahnya benar-benar fokus di situ gitu loh. Ya, saran saya dibuat unik aja, open PO. Jadi kekurangan itu kita jadikan kelebihan. Jadi misalnya ibu PO-nya ibu cuma punya waktu 1 minggu doang. Misalnya ya udah bikin PO satu minggu sekali baru dikirim. Iya. Biasanya juga gitu sih Mbak. Biasanya kita open PO dulu sebelum ada pesanan gitu baru kita sesuaikan dengan ini. Cuma kita mau melangkah ke yang lebih lah, istilahnya ke online yang lain, masuk IG ataupun Facebook, masih mikir-mikir juga. Apa yang ditakutin Bu, nggak bayar? Masih ini juga sih, agak ragu juga. Kita ke Facebook disuruh bikin akun bisnis Facebook tuh 500.000 ya, itu mikir lah karena ada duit. Ini kan tinggal fotonya bisa dari handphone aja, tinggal keberanian aja. Ibu belum lagi orang pesen, ibu udah takut kuantitas tidak sesuai dengan customer. Belum tentu ada yang pesen loh Bu. Pernah soalnya. Iya maksud saya kalau masalah kuantitas tadi kita bisa tingkatkan ya, maksud saya. Bukan masalah yang gimana-gimana gitu. Hal-hal itu bisa ditingkatkan. Maksud saya gini Bu, balik lagi. Tingkatkan. Yang susah nih nyari yang beli Bu. Yang mau beli ngeluarin duit itu yang susah. Susah. Jadi kalau ada yang mau beli jangan sia-siakan Bu. Oke Mbak. Oke. Siap. Semangat Bu. Siap. Dan terakhir nih ada dari lagi apa mau kita Mas Rizky Febian? Ini terakhir nih dari Mbak Monica juga nih. Apakah optimalisasi melalui sosial media juga bisa dilakukan untuk model bisnis B2B nih, Mbak Feni? Ini pertanyaan terakhir ya, karena ya, kita terakhir, ya. Abis ini. Okay. Kak Monica, kayak temen gue deh ini. Iya, halo. Aduh, teman sendiri. Nggak pakai gambar dulu ya. Apakah optimalisasi sosial media juga bisa dilakukan dengan model bisnis? Bisa banget, bisa banget. Penggunaan sosial media itu tidak hanya berpengaruh terhadap penjualan, namun juga image si bisnis tadi. Karena ya orang zaman sekarang pencarian paling tinggi kan nomor 1 tuh kalau penjualan tuh dari Google, nomor 2 tuh sosial media ya, terlepas dari e-commerce lain gitu. Ini yang geretong-geretong nih gratis-gratis. Image kita itu terlihat dari apa yang kita tayangkan. Kalau misalnya nih ya, saya pernah handle itu dia perusahaannya sewa bus karyawan, sewa bolak-balik bus karyawan gitu loh. Nah itu kan niche banget tuh targetnya. Harus ada berarti di wilayah-wilayah kayak Sidoarjo, kalau di Jakarta tuh di Karawang gitu, daerah-daerah yang memang tempatnya pabrik-pabrik. Pentingkah sosial media? Penting. Karena bisa aja si bosnya iseng nyari, kayak contohnya ya, aduh nggak ada lagi dokumennya. Saya nyari, kemarin saya mau hak paten merek, saya nggak punya link ke sana. Saya nanya ke abangnya si Reva ini, dia nggak ngerti katanya.
bagian hak paten. Nggak punya rekomendasi juga. Akhirnya saya cari di internet, saya cari di sosmed, akhirnya ketemu seorang konsultan, bukan seorang ya, institusi konsultan. Habis itu saya buka, oh ternyata terpercaya. Ternyata Baba Raffi sama dia. Baba Raffi sama dia. Terus ternyata dia pernah, beberapa ada bisnis juga yang saya kenal, dia pernah ada buktinya gitu. Itu menimbulkan rasa percaya. Saya nggak pernah ketemu mereka loh, konsultan hukum. Saya harus transfer di depan. Nggak bisa lagi lewat Tokopedia, mau nggak mau. Saya tetap transfer. Itulah gunanya. Paham ya? Oke. Ya, berarti kalau misalkan ingin membuat konten kan harus sesuai ya. Tapi kan kalau B2B ke bisnis itu kan terkadang decision maker, ada influencer, ada siapapun dan apa istilahnya bisa berbeda-beda karakternya gitu. Jadi untuk membuat konten yang tepat untuk B2B itu seperti sama aja. apa gitu? Semuanya konsumen yang tahu. Kayak saya, sama aja. Kita customer based brand equity. Apapun bisnis yang kita jalankan, semuanya cuma konsumen yang tahu jawabannya. Iya. Yang tahu. Kayak saya butuh hak paten merek, saya berarti butuh portofolionya dia. Dia pernah running sama siapa aja, Baba Raffi, checklist berarti kan. Terus saya lihat gambar apa, harganya berapa. Kan saya bandingin tuh sama yang lain, konsultan lain. Oh ada yang waktu itu ketemunya 7,5 juta. Oh dia nih yang paling murah, udah pernah handle Baba Raffi lagi. Terus habis itu selain portofolio dan lain-lain, bukti surat pengesahan karena hubungannya sama Kementerian Hak Intelektual. Kalau kita bayar dia nggak kirim gimana? Yang ketiga adalah nomor konsultannya, bisa dicek atau enggak. Bisnis kita beda-beda karakternya, konsumen kita butuhnya apa. Gitu. Nah, setelah semuanya dipenuhi, balik lagi, fast respon. Ini udah di WA, ternyata dia jawabnya cepet, terus langsung nelpon, halo Bu Feni, perkenalkan saya. Bisa nggak sih kita melakukan rapat dengan web call agar Bu Feni lebih percaya? Karena kami mengalami banyak pengalaman sih, banyak UMKM ketika mau hak paten merek dia nggak percaya karena ini. Dia mau menunjukin portonya, bukti nyata bahwa memang surat kaki itu tanda tangan kedua belah pihak. Udah fase ya udah tinggal bayar transfer jadi. Iya. Saya 31 merek paten sama si konsumen itu, 31 merek. Cuman Iya. Google dan media sosial. Penting banget. 31 cabang 31 cabang Dendeng Pusako ya. Pusako 1, Pusako 2, Pusako Power dan lain-lain gitu. Paten sama dia. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Itu tadi kita udah berbincang-bincang dari Mbak Feni tentang cara bagaimana branding UMKM agar lebih optimal di sosial media ya. Jadi buat teman-teman semoga ilmunya bermanfaat ya. Dan tetap ikuti webinar berikutnya, yaitu banyak banget webinar yang akan mengangkat tema-tema yang lainnya. Dan terima kasih Mbak Feni yang udah nyempetin waktunya, kita sharing-sharing berbagi ilmu. Dan di hari sosial media sedunia ini juga sangat pengaruh sekali buat kita gitu ya. 10 Juni ini. Itu terima kasih sekali Mbak Feni sama Mbak Melia Agatha ya. Tadi terima kasih juga udah kita berbincang-bincang dan sangat luar biasa feedback dari teman-teman yang ingin bertanya untuk mengembangkan bisnis mereka, dan semoga sukses semuanya, bermanfaat dan jaga kesehatan karena pandemi agar segera berakhir dan bisa beraktivitas seperti biasanya kayak gitu. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Mohon maaf ya jika ada salah kata. Memang saya orangnya agak-agak belak-belakan. Takutnya tersinggung gitu ya Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, Mas Mbak sekalian. Untuk materinya bisa banget di-share. Nanti saya akan share ke tim OORT ya, karena punya grupnya. Ya, nanti di-share di grup ataupun juga nanti di channel YouTube-nya OORT juga akan ada tayang. Alright. Nah, jika mau bercengkrama
mungkin kita bisa ada potensi pengembangan bisnis lain-lain, UMKM dan lain-lain, atau sekedar mau diskusi, boleh ke Instagram pribadi saya @kelincidibulan. Nanti Agatha tulis, memang alay namanya, maaf ya teman-teman. Nanti bisa DM-an aja dari situ. Ada juga @kelasbranding.online. Mungkin teman-teman bisa follow kalau senggang ya. Terima kasih sudah mau hadir sore hari ini. Semoga UMKM-nya bisa terus berjalan dengan apa yang kita sudah sharing sama-sama ya. Saling mengambil manfaatnya satu sama lain. Terus semangat dan konsisten. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore teman-teman.